Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hendro Pek dari kelas 2 Mekatronik A NNP 311081110. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan pembuatan video untuk praktikum instalasi industri. Untuk praktiknya sendiri saya sudah melakukan beberapa praktikum, sekarang ini untuk praktik yang kelima, yaitu salah satu dari beberapa. Nah, ini PLC, yaitu pengaplikasian PLC untuk motor biasa, input output. Nah, untuk rangkaian sendiri itu seperti ini sebenarnya. Nah, untuk sesuai dengan penjelasan dari Pak Ibu sendiri, untuk praktikumnya yaitu ada 3 input dan juga ada 3 output. Nah, dimana nanti outputannya akan terhubung ke motor 3 fasa. Untuk inputnya sendiri yaitu PP1, PP2 dan overload 1, dimana nanti yang membedakan untuk overload sendiri itu ketika ada beban yang berlebih nanti akan memutus aliran. Di sini PP1, PP2 masuk ke PLC, nanti akan dirangkai sesuai dengan software FluidSim. Nah, untuk tadi rangkaian tadi, inputan tadi PP1, PP2 dan overload 1 itu akan terkonek, lalu terkonek oleh PLC, lalu dikeluaran ke output 1 yaitu R1, R2 dan R3. Output 1, output 2 dan output 3 itu keluar ke R1, R2 dan R3. Nah, selanjutnya dari outputan tadi akan keluar ke motor 3 fasa. Nah, ini seperti ini, yaitu R1, R2 dan R3. Nah, ketika keluaran tadi akan terhubung ke kontaktor, dimana kontaktor ini akan yang menjadi penghubung ke motor 3 fasa. Nah, untuk motor 3 fasa sendiri itu akan ada overloadnya, dimana nanti ketika overloadnya bekerja otomatis memutus beban dan mengakibatkan motor fasanya untuk tidak bekerja. Motor 3 fasanya untuk tidak bekerja. Nah, sedangkan R2 dan R3 nanti akan terhubung ke LED 1 dan LED 2, dimana ini sebagai indikator. Salah satu indikator L1 yaitu indikator menyala, dan L2 indikator untuk overload, yaitu untuk gunanya untuk mati. Nah, langsung saja, enggak untuk penjelasan lebih lanjutnya ke FluidSim. Kita buka softwarenya. Nah, untuk ini untuk software sendiri tampilannya seperti ini, udah biasa kita gunakan. Nah, kita di sini mungkin yang membedakan yaitu kita merangkai dari kayak pembuatan dari awal untuk inputan rangkaian di PLC. Sini rangkaian di PLC digunakan untuk programnya PLC R1. Nah, untuk inputannya sendiri yaitu PP1 normally open, PP2 bagus, dan overload 1. Nah, mungkin bisa dirangkai. Kita gunakan teks untuk lebih mempermudah membedakan mana yang inputan, mana yang outputan.
pemakaian inputnya sendiri seperti ini, satu, kedua, dan output satu. Sini sebenarnya sama, tinggal pelabelan aja. Kembali lagi untuk lebih melatih kita untuk pelabelan. Yang membedakan di rancangan ini sama yang akan saya pakai itu, untuk push buttonnya dibedakan supaya nanti ketika ditekan overnya satu bisa enggak seperti yang sebelumnya, yaitu kayak push button satu aja, ditekan lalu tahan, sedangkan ini ditekan aja sudah bisa menahan. Untuk setelah itu, nah ini kan di PDF buat mode waktunya sendiri itu langsung masuk ke PLC, sedangkan di sini mungkin nggak sesuai dengan keadaan waktu. Jadi untuk pelabelannya kita bisa gunakan relay untuk nanti digunakan untuk pelabelan atau memanggil apabila relay tersebut terjadi ganti pelabelan. Kita pakai relay. Sini kami sudah digunakan pelabelan R1. Nah, jangan lupa untuk switch sebelumnya juga dikasih label. Ini T1, Nah, kenapa kok di sini memakai 3 relay? Ya tadi untuk masalah PLC-nya, dimana nanti R1 R2 akan dipanggil untuk sebagai pengaplikasian relay, pengaplikasian PLC-nya. Lanjut, kita rangkai program dari PLC.
sama kita gunakan inputan text. Nah, sama ini juga. Untuk itunya sendiri kita pakai simbol ini sebagai inputan. Nah, ini pengaplikasian dari kegunaan R1 tadi, jadi dimana nanti R1 ketika terhubung maka ini akan R1. Nah, untuk outputannya sendiri ini pakai print, karena dimana ini sebagai pengaplikasian untuk outputan. Jadi nanti ketika ini sudah terhubung maka alirannya akan dikeluarkan sebagai outputan melalui relay tersebut. Tinggal pelabelan sesuai dengan rangkaian input tadi, R1, R2, sama R3. Nah, ini sebagai outputannya tadi yaitu Q1, Q2, sama Q3. Nah, ini sebagai dasaran, sebagai awalan untuk program PLC. Jadi ini pengaplikasian dari inputan. Ketika R1 sama R2, R3 ini terhubung, bila terhubung maka satunya R2 nya akan memberikan kayak sebuah sinyal gitu, akan ini juga akan berhubung. Nah, setelah itu alirannya akan ke outputan tersebut, outputan ini. Nah, ketika outputan ini nanti bisa disambung ke sesuai dengan modul tadi, yaitu ke kontaktor sama LED. Nah, setelah itu kontaktornya akan disambungkan ke 3 motor. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal program. Tetapi untuk mengetahui program ini sesuai apa enggak, kita program kita rangkai dulu untuk yang outputannya terlebih dahulu. Ini kita kontrol nanti untuk outputannya itu. Nah,
Sedangkan rangkaian outputnya sendiri yaitu R1, R2, dan R3. Setelah itu masuk ke overload 1 sama kontak R1, R1, coba kita rangkai. Pada switch setelah itu masuk ke kontaktor sama ujung. Nah, di sini tadi sesuai dengan arahan tadi, yaitu mengenai pelabelan untuk outputannya. Nanti ini sebagai switchnya menggambarkan outputan dari Q1, Q2, dan Q3. Sebelumnya kita juga perlu sini sebagai pelabelan untuk pengaplikasinya dari outputan dari WLC tadi, yaitu Q1, Q2, sama Q3. Mungkin kita bisa coba terlebih dahulu untuk pengertiannya, itu misalkan ada label yang double. K1 sama LED.
ketika ditekan di keran VP1 kan sebabnya seperti ini, jadi dia tetap mengalirkan ke R1 dan ditahan. Nah, sebagai program WLC sendiri tadi di R1 nya dipanggil untuk ke sini lalu mengalirkan ke outputnya, jadi outputannya sendiri akan mengalir sesuai dengan outputan dari program tadi. Kita cek kembali untuk WLC-nya. Ini coba diganti. Oke. Kita cek offset kalau jadi keluar dari mungkin sama tadi kendala dari drawing mungkin coba kita geser aja. Nah, memang betul karena ground voltage sekali lagi. Nah, ketika ini diklik D1, jadi ketika diklik R1 ini akan mengalir dan D1 nya juga akan mengalir, dan otomatis outputan dari D1 tadi masuk ke sini dan masuk ke kontaktor 1. Nanti dimana kontaktor 1 ini akan terhubung ke motor kipas. Begitu kita coba. Nah, begitu juga untuk R3 nya. Jadi ketika overload 1 ini terhubung, otomatis R3 akan dialiri arus. Nah, ketika R3 ini juga akan sesuai dengan pelabelan ini. Nah, jadi Q3 nya juga akan teraliri dan akan mengalirkan ke terus. Nah, sedangkan di praktikum 5 sendiri ini bertujuan ketika overloadnya nyala itu akan memberikan indikator bahwa motor 3 wattnya jadi ketika ini dinyalakan akan bertahan, sedangkan ketika overloadnya nyala itu akan terhenti dan lampu indikator akan tersebut. Kita coba sesuai dengan video dari WFO tadi di coba mengalirkan ini dan ya, jadi outputan ini akan terulang kembali di sini dan mengalirkan secara terus menerus dan akan dicabangkan ke Q2. Dan setelah itu Q2 akan terus menerus mengalirkan arus ke indikator.
coba kembali. Kita ulangi, Ctrl C. Nah, jadi ketika aliran ini masuk untuk yang pertama melalui R2, nah ketika Q1 ini terhubung secara tidak langsung, Q1 ini dipanggil dan otomatis bakalan mengalirkan aliran, akan mengalirkan arus dan secara terus menerus akan mengalir. Nah, sedangkan aliran tersebut mengalir itu dicabang ke Q2, sedangkan Q2 di sini dipanggil untuk menyalakan indikator dari LED. Untuk yang pertama sudah berhasil, kita coba untuk yang ketiga. Jadi ketika ini nyala, program sudah menyala, mesin sudah menyala. Jika overload itu diinginkan mati dan indikatornya menyala, sedangkan LED ini akan otomatis akan mati, Q2 nya terputus. Seperti itu keinginannya. Kita coba. Nah, seperti ini, dimana ini break ketiga untuk RC. Nah, di sini dilabeli R3. Diharapkan ketika R3 ini terhubung, ini akan memutus dan memberhentikan semua, tetapi R3 di sini akan tetap berhubung dan menyalakan lampu merah. Kita coba ini. Nah, masih sesuai dengan model praktiknya. Kita coba membuktikan untuk overload. Nah, sudah benar. Jadi ketika overload terjadi, beban berlebih, R3 nya akan terhubung dan untuk di program BRC nya sendiri itu akan terhubung dan outputannya
dipanggil ke rangkaian output, lalu menyalakan indikatornya untuk overload. Nah, setelah itu kita hubungkan K1 ini dengan motor 3 fasa. Mungkin bisa ngambil dari praktikum sebelumnya. Kita bisa menggunakan untuk dari rangkaian sumber 3 fasanya. Bisa di motor juga kita bisa copy di rangkaian sebelumnya. Mungkin bisa disimulasikan untuk pembuktian. Jadi ini ada rangkaian input, rangkaian VLC sama rangkaian output. Setelah itu urutannya K1 nya dipanggil untuk menjadi inputan di motor 3 fase. Bisa dilihat seperti ini di awalannya. Nah, ketika di inputannya di R1 ditekan maka otomatis ini akan-akan mesin sudah menyala. Di ini yaitu motor 3 fasenya tadi itu sudah menyala, masih sudah berjalan.
secara jalan kan sesuai dengan sebelumnya, yaitu beda 124 derajat perbedaan. Diharapkan di praktikum ini, yaitu ketika overloadnya terjadi ataupun beban yang berlebih, maka memudus secara otomatis dan memberikan indikator bahwa sedang terjadi overload. Kita coba. Nah, memang sudah benar terjadi. Jadi ketika overload terjadi, ini R1 nya aja yang memberikan aliran arus. Untuk di program PLC nya sendiri diprogram bahwa yang mengalirkan yaitu R3 nya sendiri, R3 nya sendiri, lalu outputannya yaitu Q3. Nah, sedangkan Q3 di sini di rangkaian outputannya yaitu membuktikan bahwa sedang terjadi overload. Jadi indikatornya menyala, otomatis dari K1 ini enggak nyala. Nah, otomatis dari K1 tidak menyala, bahwa motor 3 fase ini yang dimana pelabelannya menggunakan K1, maka tidak akan terhubung dan tidak akan menyala. Jadi sesuai dengan tujuan praktikum, ketika ini juga masih belum bisa dilakukan. Nah, kita coba kembali. Jadi ketika di on kan, ini akan menyala terus menerus dengan penjelasan tadi. Jadi ketika Q1 ini dari arus dipanggil lagi ke sini dan akan mengalirkan secara terus menerus untuk dicabang lagi ke Q2 untuk menggunakan indikator. Dan ketika di overload terjadi, nah seperti penjelasan sebelumnya juga, ketika overload terjadi maka K1 nya akan terputus, Q1 nya akan terputus, otomatis K1 tidak dialiri oleh arus dan tidak bisa mengaliri ke motor 3 fase tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, kurang teliti untuk merangkai dan lain sebagainya. Saya harap bisa bermanfaat untuk semua, bagi teman-teman saya ataupun yang lain, dan juga kedepannya saya juga bisa menguasai untuk praktikum instalasi industri. Terima kasih untuk semua pihak yang terkait. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari musibah dalam hal apapun. Terima kasih. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.